Share screen-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dengan konsep stres adaptasi. Siapa yang selama hidup belum pernah merasakan stres? Adakah selama Anda hidup itu nggak pernah ngerasain stres gitu pernah? Saya rasa nggak ada ya. Saya rasa semuanya pernah merasakan apa yang namanya stres. Kalau saya boleh bertanya, stres itu sendiri itu apa sih sebetulnya? Siapa yang bisa menjawab atau bukan bisa? Saya yakin semuanya bisa. Siapa yang mau untuk menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya. Menurut saya, stres itu merupakan adaptasi dari diri kita untuk menyesuaikan suatu hal yang baru. Bu. Ya. Adaptasi, ya, proses penyesuaian. Itu kata teman Anda. Ada yang mempunyai pendapat yang lain selain yang dikatakan oleh teman Anda, Mbak siapa tadi? Cindy, Bu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Stres itu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak siapa? Meliani. Oke. Silakan Mbak Lian. Menurut saya, stres itu reaksi dari tubuh kita baik secara emosional maupun fisik terhadap sesuatu yang baru, Bu. Ya, itu kata Mbak Meliani, adaptasi terhadap sesuatu yang baru. Intinya sesuatu yang baru dari dua pernyataan teman Anda tadi, sesuatu yang baru itu menyebabkan seseorang itu menjadi stres. Seorang menjadi tidak bisa beradaptasi lagi. Oke. Ini kurang lebih ya pustakanya. Terus ini stres ya. Ini Anda lihat orang stres itu rata-rata pegang kepala ya. Kenapa sih orang stres kok pegangnya kepala seringnya? Kenapa nggak pegangnya itu bahu atau pegang paha atau lutut gitu? Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa orang cemas? Ya, nggak usah izin. Saya bolehin jawab, nggak usah izin. Kalau itu ada otak di mana otak itu pusatnya berpikir, Bu. Ya. Jadi ketika manusia itu sudah kehilangan pikirannya, maka beliau merasa apa ya? Gitu greget seperti itu, Bu. Rata-rata orang stres tuh pegang kepalanya ya. Pusing gitu, kepalanya dipegang sambil matanya kadang nangis, kadang juga melolok seperti gambar di sini ini ya. Kenapa orang pegang kepala? Karena memang pusat pengatur dari segala sesuatu itu ada kepala ya. Dari post traumatic stress disorder atau biasa PTSD, disebut PTSD ya. Kalau orang pernah mengalami trauma itu diingat terus, ya, akhirnya yang terjadi adalah stres, ya, stres yang akhirnya menyebabkan sakit, ya, menyebabkan luka di mana? Luka di otaknya juga. Apapun itu bisa menyebabkan stres. Bahkan hal yang remeh menurut Anda bisa menyebabkan stres oleh orang lain, ya, bisa menyebabkan stres oleh orang lain. Misalkan, contoh yang paling gampang aja, Anda mau minjem bolpen, ya. Teman Anda punya satu, ditolak kepiye, ora ditolak yo kepriye gitu ya. Buat Anda sih gampang, nggak tolak aja, ya. Mau minjemin ya minjemin aja. Kalau mau bilang gantian ya gantian aja. Buat Anda itu mungkin masalah ringan, tapi bagi Anda ra kepenak pakewu.
Tapi kok ming siji arep muni gantian ra kepenak, akhirnya udahlah aku tak ngalah gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari otak ya. Gambar dari otak di sini ada otak depan, kemudian juga ada otak yang belakang, otak belakang atau disebut juga otak kecil ya. Pertumbuhan otak itu dari belakang ke depan ya. Kematangannya ya, jadi kematangannya. Anda usianya berapa sampai saat ini? 18, Ya, 18 Bu. ya 18, 19 ya. Nanti pusat kematangan Anda ya, Anda bisa dikatakan benar-benar orang yang matang, belajar, dewasa, perkembangan otakmu sempurna ya. Dalam mengatasi stres itu kurang lebih sampai usia 25 tahun ya. Sampai 25 tahun. Ini ada otak depan ya. Ada otak depan yang namanya prefrontal cortex ya. Nah, fungsinya ini untuk neuropsikiatri ya. Untuk perencanaan, kemudian mengorganisasi, mengambil keputusan, juga yang nanti menentukan kepribadian Anda seperti apa, juga seleksi terhadap perhatian. Anda bisa fokus, konsentrasi atau tidak. Termasuk juga nanti untuk motorik gerakan. Ya. Misalkan gerakan orang yang Anda lagi boring, ya, lagi nggak nyaman, itu urak ya, gambar, uwet-uwetan, karu-karuan. Tapi kalau Anda konsentrasi benar-benar gambar, Anda nggak gambar ngawur ya, nggak urak-urakan. Sehingga orang kalau gambar, misal kayak gambar bunga, lagi diajar kayak gini, kemudian dia gambar bunga, terus dia nyurek-nyurek gak cetro, itu mesti orangnya lagi boring. Lagi boring, lagi nggak fokus gitu ya. Itu mempengaruhi gerakan. Atau juga kadang gerakan yang tiba-tiba Anda bosen terus jarinya ngetuk-ngetuk sendiri gitu ya. Itu, atau kemudian juga Anda marah, kemudian Anda menggerakkan tangannya, gebrak pintu, terus kemudian nendang, kakinya nendang. Ini yang ngatur adalah prefrontal cortex. Selain itu, prefrontal cortex ini juga yang apa ya, untuk menilai kecerdasan Anda, ya, menilai kecerdasan Anda. Tapi kecerdasan Anda ini kecerdasan IQ, ya, kecerdasan IQ. Tapi kecerdasan yang lebih besar, ya. Jadi kecerdasan yang lebih besar, saya katakan, diingat kecerdasan yang lebih besar, ya, itu adalah kecerdasan emosi dan perilaku. Ya, diingat. Jadi Anda pintar, Anda cerdas, ya, tapi perilaku Anda menyalahi norma yang ada, tidak beretika, tidak bermoral, nggak ada gunanya Anda cerdas. Ya. Anda nggak akan bisa diterima oleh masyarakat. Begitu juga emosi. Anda dengan masalah sedikit aja Anda marah, ya. Anda marah luar biasa, padahal Anda cerdas. Ya. Padahal hanya dipicu dengan sedikit permasalahan itu bisa membuat emosi Anda tidak terkendali. Ya. Itu bisa dibilang bahwa kecerdasan, ya, kecerdasan IQ memang penting, tapi paling penting adalah kecerdasan emosi dan kecerdasan perilaku. Perilaku ditunjukkan dalam apa? Pengambilan keputusan. Nah, otak ini adalah sebagai pemimpin, ya, otak sebagai pemimpin. Nah, sedangkan prefrontal cortex itu lebih ke arah pemimpin apa yang mendidik limbik, ya. Otak pemimpin yang mendidik limbik. Limbik itu yang menghantarkan otak ke emosi, ke perilaku, motivasi, ya. Terus kemudian memori jangka panjang, terus penciuman. Limbik ini merupakan himpunan struktur otak yang ada di kedua sisi talamus. Itu limbik. Nah, ini otak, ya, karena tadi ada memori juga, ada IQ juga. Ini juga perlu diasah tiap hari, ya. Perlu diasah. Termasuk juga kalau Anda mengalami trauma-trauma. Ini juga yang mengalami trauma adalah prefrontal cortex. Ya. Sehingga ini perlu juga diformat ulang. Agar apa? Agar Anda bisa melihat bahwa stres itu sendiri sebetulnya adalah tantangan. Ya. Stres itu tantangan.
Jadi kalau tantangan, Anda hanya mempunyai 2 keputusan, yaitu lari atau menghindar. Lari atau menghindar, dan yang satu hadapi. Lari, menghindar, hadapi. Namanya tantangan. Ya, Anda pilih yang mana? Kadang Anda memilih menghadapi, kadang ada juga memilih menghindar. Nah, agar prefrontal cortex ini berjalan baik, jadi mindset negatif Anda, jadi kalau misalkan Anda merasa, piye to iki kok rasanya abot banget, ya, abot banget, kenapa hidup saya kayak gini, rasanya kok berat. Itu sebetulnya Anda hanya perlu memindset ulang otak Anda ini dengan mengatakan bahwa kehidupan Anda ini adalah tantangan. Tantangan hanya perlu Anda hadapi ataukah Anda lari. Kalau Anda lari, masalah itu tetap ada. Karena apa? Karena tidak akan terselesaikan. Tapi kalau Anda menghadapi, tapi dihadapi saya nggak bisa, Bu. Namanya juga tantangan, ya. Tantangan. Anda menghadapi bisa nggak bisa Anda coba untuk hadapi. Ya. Hadapinya dengan cara apa? Mengformat ulang, ya. Mengformat ulang. Masalah yang Anda hadapi jangan dilihat dari sisi negatifnya, ya. Lihat semuanya dari sisi positif. Yaitu cara memformat ulang otak. Kalau Anda merasa stres, Anda merasa punya beban hidup yang terlalu berat, jangan mengkasihani diri sendiri. Tapi justru Anda harus memotivasi diri sendiri Anda agar Anda kuat untuk menghadapi tantangan ini dan lihat apa sih fungsinya kalau aku bisa menghadapi semuanya ini. Dan betapa bodohnya saya kalau saya nggak bisa menghadapi semuanya ini. Saya jadi sakit, saya jadi terpuruk, saya jadi sedih, saya jadi susah, saya jadi nggak dapat ini, nggak dapat itu, saya nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu. Anda lihat dari sisi positifnya dan itu diperbesar. Itu cara Anda memformat ulang agar Anda bisa menghadapi stres. Mengingatkan diri sendiri bahwa hidup yang sudah ada ini nggak boleh disia-siakan. Nggak boleh disia-siakan. Kenapa? Begitu Anda menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan tantangan yang Anda hadapi, Anda nggak akan pernah jadi pinter. Ya. Anda nggak pernah bisa menghindar dari stres yang Anda hadapi, tapi justru makin lama makin berat. Ya. Anda pernah memegang itu apa ya, gelas aqua, ya, gelas air mineral, kira-kira enteng nggak sih itu? Gelas air mineral enteng nggak, Mbak? Enteng, Bu. Enteng itu kalau Anda pegang selama beberapa menit. Coba Anda megang sekitar 3 jam. Ya. Gelas aqua tersebut atau gelas mineral tersebut berat atau enteng? Berat. Berat. Bu. Berat. Sama juga dengan stres yang Anda hadapi. Sama dengan masalah yang Anda hadapi. Kalau Anda nggak mencoba mengurai masalah Anda akan makin lama merasakan beban itu makin berat, ora rampung-rampung, akhirnya mengganggu semua sistem tubuh yang ada di tubuh Anda. Anda lelah, capek, tiba-tiba Anda emosi, diajak ngomong baik-baik Anda marah, ya. Orang yang diajak ngomong nggak ngerti salahnya apa. Karena apa? Hanya karena Anda tidak mampu mengatasi masalah Anda sendiri. Sebetulnya membuat masalah siapa sih? Diri sendiri, bukan orang lain. Nah, orang yang mempunyai tipe menghindar atau lari, biasanya mereka suka mencari kambing hitam. Nggak mau melihat ya, bahwa ini sebagai peluang tantangan Anda, tetapi dia melihat kambing hitam, ya, kambing hitam enaknya di sate. Nah, dia mencari kambing hitam dengan cara apa? Menyalahkan diri sendiri dan juga menyalahkan orang lain. Ya. Menyalahkan diri sendiri ini juga membuat Anda lebih stres, menyalahkan orang lain itu juga tidak membuat Anda nyaman. Karena apa? Karena Anda nggak mampu juga merubah orang lain. Apa fungsinya Anda nyalahin diri sendiri? Kalau sudah tahu memang diri Anda salah, ya please diperbaiki. Jangan hanya menyalah-nyalah ketok tetapi nggak ada action. Ya. Kalau Anda tahu Anda salah, ya sudah segera perbaiki dengan cara apa? Format ulang otak Anda. Format ulang otak Anda dengan cara apa? Ya dengan cara melihat sisi positif, kemudian apa yang harus Anda lakukan untuk mengasah prefrontal cortex. Karena ini akan menjadi menetap setelah Anda usia lebih dari 25 tahun. Anda belajar ya
perkembangan otak yang paling dasar itu berada pada fase remaja, ya. Remaja awal sampai dengan remaja akhir, sampai dengan dewasa awal. Anda belajar bagaimana Anda menghadapi tantangan hidup itu dari sana. Kalau Anda akan menjadi orang yang lemah atau orang yang kuat dalam menghadapi hidup, itu tergantung dari selain masa kanak-kanak Anda, ya, itu akan berulang pada masa fase kedua, yaitu masa kematangan prefrontal cortex yang akan berakhir usia 25 tahun. Nah, mumpung Anda belum terlambat, ya, pada masa-masa ini, agar besok kalau Anda sudah 26 tahun ke atas itu masa berumah tangga, itu problem hidupmu akan lebih kompleks lagi. Nah, Anda akan rentan di situ mampu menghadapi masalah atau tidak tergantung dari masa remaja Anda saat ini. Kalau remaja Anda bisa menghadapi hidup ini dengan baik, ya, dengan setiap ada masalah itu Anda hadapi, bukan dengan lari, ya, lari atau menghindar. Dijamin kalau Anda dewasa bisa menjadi orang yang sukses dalam menghadapi hidup. Anda berumah tangga, nggak mudah cerai, ya. Terus kemudian Anda bekerja nggak mudah pindah-pindah, ya. Tetapi Anda bisa survive di tempat pekerjaan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam lingkungan Anda nggak nyalahkan orang lain, juga nggak nyalahin diri sendiri. Tetapi Anda terbiasa menyelesaikan setiap masalah itu dengan berpikir yang positif. Nah, prefrontal cortex di sini juga mempelajari tingkah laku manusia, ya tadi, untuk motoriknya dan juga eksekutif. Eksekutif itu eksekusinya. Jadi untuk planning, organizing, terus juga problem solving, selektif, ya, attention, personality, ini tergantung dari prefrontal cortex. Juga untuk motorik, kemudian juga apa ya, memediasi, ya, ini tergantung dari prefrontal cortex. Terus kemudian di sini ada medial, ventromedial, dan amigdala. Amigdala di sini berfungsi untuk apa ya? Kayak rasa pangroso. Rasa pangroso itu fungsi dari amigdala. Terus kemudian sini ada, jadi kalau misalkan Anda melihat orang yang sudah tua, ya, otak itu lama-lama akan menyusut, ya. Otak lama-lama ini akan menyusut sehingga volume otak kecil, medial prefrontal cortex, ventromedial cortex, ya, terus kemudian amigdalanya ini kemudian juga ikut menyusut, ya, sehingga orang nggak bisa mengambil keputusan dengan baik, termasuk juga memori, ya. Memori dia ingatnya adalah memori jangka yang lalu, masa lalu, ya, masa waktu dia sama orang tuanya, terus kemudian untuk apa yang baru saja dilakukan dia sudah lupa, ya. Ventromedial prefrontal cortex, ya, ini untuk informasi jangka pendek, ya, untuk mengingat jangka pendek. Jadi misalkan Anda mengingat nomor telepon, ya, ingat nomor telepon itu sebelum Anda mengingat, Anda sudah mengatakannya lebih dulu, ya. Terus kemudian medial prefrontal cortex ini lebih berperan kepada kognitif, ya. Kognitif, jadi decision making, kemudian untung rugi, reward and punishment, ya. Ini lebih ke arah medial prefrontal cortex. Ya. Jadi butuh kurang lebih 25 tahun untuk otak ini bisa berkembang dengan sempurna, diingat-ingat ya. Jadi mulai usia 13 tahun sampai 25 tahun, biasakan Anda selesaikan setiap tantangan masalah dalam hidup Anda. Dijamin besok ke depannya waktu Anda bekerja bisa sukses. Tapi kalau sekarang Anda lebih banyak menghindar, menunda pekerjaan, kemudian istilahnya banyak hal-hal negatif yang selama ini Anda lakukan, menghadapi stres itu sebagai beban yang luar biasa hidup Anda, dijamin Anda setelah usia 26 tahun ke atas akan semakin terpuruk. Karena apa? Karena pola Anda akan sudah menetap. Ya, sudah menetap. Jadi diingat-ingat, ini adalah masa belajar Anda.
hadapi setiap masalah yang Anda punya ini untuk bisa lebih survive ya. Jadi kalau di sini bagian-bagian otak ya Anda lihat di sini ada, karena tadi saya bilang pertumbuhan otak itu dari otak kecil sampai dengan nanti prefrontal cortex yang paling terakhir matang ya. Otak kecil ini adalah untuk koordinasi fisik ya. Terus kemudian tadi amigdala itu lebih ke arah kontrol emosi, rasa pangroso ya. Terus kemudian ada nukleus accumbens ini untuk pengontrol motivasi ya. Terus kemudian prefrontal cortex di sini yang paling depan ya, itu untuk judgment ya, pengambilan keputusan. Ya, ini nanti yang akan membentuk karakter Anda ke depan itu menjadi seperti apa. Apakah Anda mampu untuk menanamkan hal-hal yang baik dalam hidup Anda atau tidak, itu tergantung dari diri Anda sendiri. Tergantung dari apakah Anda mampu mengasah hidup Anda ya, selama Anda remaja ini sampai dengan usia 25 tahun. Jadi ingat Anda masih berada di tengah-tengah. Anda ingat flashback kemarin kehidupan Anda, apakah Anda mampu menjadi eksekutor yang baik dalam setiap keputusan Anda saat Anda stres, ataukah Anda lebih banyak menghadapi hidup Anda ini sebagai tantangan dan peluang yang harus Anda selesaikan, ataukah Anda lebih banyak lari dan menghindar? Anda bisa koreksi diri Anda sendiri. Menghindar nanti bisa Anda wujudkan dengan berbagai macam coping ya. Entah nyalain diri sendiri, terus kemudian juga nyalain orang lain, terus akhirnya membentuk coping. Ya coping misalkan displacement, banting, kalau marah banting, itu nanti lama-lama akan menetap ya. Jadi mumpung Anda masih punya kesempatan, usahakan untuk selalu diasah dengan baik sebelum Anda terlambat. Anda masih punya waktu sampai dengan usia 25 tahun ya. Di sini ada hipotalamus ya. Otak Anda, macam-macam otak Anda, ini ada hipotalamus. Hipotalamus di sini untuk mengatur suhu tubuh dan juga untuk memproduksi hormon. Jadi fungsi utama hipotalamus di sini lebih ke arah homeostasis, jadi untuk mengatur keseimbangan ya. Kemudian dengan cara apa? Mengeluarkan bahan kimia. Hormon-hormon yang harus dikeluarkan tubuh untuk mengatasi stres. Jadi lebih ke arah pengendalian ya. Termasuk juga fungsi organ-organ tubuh terhadap pengendalian hormon. Jadi hipotalamus lebih ke arah pengendalian hormon. Untuk menyampaikan info sensorik sebagai pusat persepsi nyeri ya, besarnya hanya sebesar kacang almond ya. Kacang almond. Nah, di sini hipotalamus itu mengeluarkan hormon, diantaranya adalah ada hormon kortikotropik atau corticoid releasing hormone ya, atau CRH. Ya. CRH ini memberi sinyal pada pituitari sebagai pemicu pengeluaran kortison. Kortisol yaitu hormon stres. Ya. Jadi hipotalamus ini untuk mengeluarkan hormon yaitu hormon stres. Terus kemudian juga selain hormon stres, dia juga mengeluarkan TRH, thyroid stimulating hormone, yang berfungsi apa? Berfungsi untuk mengatur detak jantung, ya, kemudian saluran cerna dan otot. Itulah sebabnya kenapa kalau orang stres itu kemudian dia tiba-tiba mudah diare, ya, stres sampai akhirnya diare. Terus kemudian mengalami palpitasi jantung ya, palpitasi jantung. Kak jantungnya deg-degan, aduh kok deg-degan ya. Rasanya arep ujian ya. Arep ujian ini rasanya hatiku deg-degan ya. Sampai kemudian tangannya dingin semua, pucat ya. Pucat dingin semua, jantungnya deg-degan dan sebagainya. Kemudian kebelet pipis ya. Contoh yang paling gampang aja, apakah Anda itu mudah mengalami stres atau tidak ya. Anda ini termasuk tipikal orang yang mudah mengalami stres atau tidak, itu sampel yang paling gampang ini satu. Contohnya adalah, apakah Anda itu setiap kali diajak oleh teman Anda atau orang, itu mesti Anda, saya tak pipis dulu.
Itu mengindikator loh, indikator. Padahal Anda itu sebetulnya diajak itu diajak senang-senang. Dan Anda nggak merasa bahwa itu adalah salah satu gejala stres. Nah, mungkin Anda mempunyai riwayat ya. Mungkin waktu kecil sok sering diseneni sama orang tua nih. Mudah sering dimarahi sehingga menimbulkan trauma di dalam diri Anda. Setiap kali Anda mendengar suara yang agak keras atau mungkin Anda diajak sesuatu, diajak entah itu untuk menyenangkan atau tidak, karena ini sudah terjadi pola ya. Kalau ada orang yang mengajak itu membuat Anda kayak ya tanpa Anda sadari itu Anda anggap sebagai beban. Anda anggap sebagai beban. Padahal ya sebetulnya Anda suka, Anda mau, ya. Tapi itu sudah terlanjur terpola. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Anda tipikal orang yang gampang stres, dan Anda pada saat remaja Anda, ya kemungkinan Anda tidak bisa tidak bisa menghadapi stres Anda ini, coping Anda dengan baik, ya. Menyelesaikan stresor Anda dengan baik. Mungkin Anda menganggap masalah ini sebagai masalah yang besar. Anda nggak terbiasa mengemukakan pendapat atau ini. Ya, ketika Anda ingin menolak, Anda nggak berani dan sebagainya. Ini contoh yang sederhana. Ya. Jadi kalau Anda misalkan mempunyai kebiasaan seperti itu, contoh kecil ya. Kalau diajak kemudian saya tak pipis ya. Itu secara refleks ya. Secara refleks karena itu adalah salah satu cara tubuh untuk mengatur keseimbangan ya. Itu tadi pencernaan saluran cerna Anda, otot Anda secara otomatis bekerja sehingga merangsang Anda untuk kencing ya. Otot sphincter Anda bekerja. Detak jantung Anda walaupun nggak Anda sadari otomatis meningkat walaupun sedikit ya, sehingga Anda merasa pengen kencing. Apalagi kalau sampai pengen BAB itu sudah stresor Anda sudah tinggi ya. Termasuk kalau misalkan Anda disminor gitu ya. Disminor itu kan nyeri menyebabkan Anda stres sampai Anda rasa tangannya dingin banget, bahkan sampai kemudian rasanya pengen BAB gitu ya. Pengen BAB tapi nggak bisa BAB gitu. Terus selain ada tadi hormon TRH, ya, ada GnRH. Ya. Itu fungsinya gonadotropin releasing hormone untuk merangsang pituitari menghasilkan hormon reproduksi, yaitu follicle stimulating hormone. Ya, ini untuk pematangan sel telur, untuk fungsi reproduksi, nanti telur dibuahi, ya, istilahnya masa subur lah. Ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nanti akan Anda pelajari pada reproduksi, ya, konsep reproduksi. Kemudian juga oksitosin. Ya. Ini oksitosin ini lebih ke arah kontraksi dan juga untuk mengontrol perilaku dan emosi. Emosi ini ada pada oksitosin. Mengontrol gairah seksual, kemudian kontraksi saat persalinan dan juga saat menyusui. Kemudian ada vasopresin. Ya. Vasopresin ini sebagai antidiuretik hormon, yaitu yang mengatur kadar air dalam tubuh untuk menyerap terus kemudian menyerap air ya pada ginjal, kemudian dilepaskan di ginjal sehingga akhirnya jadi refleks kencing tadi. Ya. Ini kemudian ada somatostatin, yaitu menghentikan kerja pituitari untuk melepaskan hormon tertentu, ya seperti hormon pertumbuhan dan hormon perangsang tiroid. Ya, jadi pada masa kurang lebih ya 25 tahun Anda pertumbuhan korteks Anda sudah selesai, PFC tadi Anda sudah selesai, ya termasuk pertumbuhan tubuh Anda sudah selesai, ya walaupun dikatakan dalam teori untuk pertumbuhan itu kurang lebih 20, ya, tapi masih bisa ditolerir sampai dengan usia 25 tahun. Ya. Nah setelah itu bisa dikatakan 26 tahun ini sudah mulai ya stagnan, ya, dan kemudian mulai nanti mudah untuk mengalami degeneratif, ya usia 30 ke atas, ya, apalagi 35 ke atas itu degeneratif sudah semakin besar, termasuk juga fungsi memori, terus kemudian kontrol diri, emosi dan sebagainya. Nah, mumpung Anda masih muda, ya, Anda biasakan untuk mengolah stresor Anda, mengolah stresor Anda menjadi peluang dan tantangan. Peluangnya itu untuk apa ya? Untuk ujian Anda sendiri agar apa? Agar ke depan waktu Anda muda atau Anda dewasa nanti dan setelah Anda tua, Anda lebih bisa survive menghadapi hidup. Ya.
Itu hipotalamus ya. Jadi hipotalamus juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh ya, seperti mengeluarkan keringat, kemudian kalau Anda stres gitu ya, stres itu kemudian keluar keringat dingin, itu yang mengatur hipotalamus ya. Kemudian juga mempertahankan irama sirkadian. Ya, misalkan saat Anda stres, ya Anda melek terus ya rasa tidur karena apa, Anda fokus memikirkan hal tersebut, bahwa menganggap bahwa itu hal yang besar, memalukan dan yang tidak bisa ditolerir oleh orang lain, padahal itu sebetulnya memang perasaan Anda. Hanya mungkin 1-2 orang yang ngeleke, tapi Anda merasa seluruh dunia itu mengerti masalah Anda, padahal nggak demikian. Nggak demikian. Jadi jadilah pribadi yang pribadi yang mampu survive dari sekarang. Kalahkan stresor Anda, kalahkan beban Anda dengan kehidupan yang lebih baik, dengan mampu survive yang lebih baik. Hipotalamus ini disebut juga tubera. Tubera ini juga mengatur nafsu makan, juga untuk produksi gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang tadi saya sudah jelaskan ya, untuk hormon reproduksi juga. Jadi hipotalamus karena tadi untuk mengatur suhu, termasuk kalau Anda ketakutan itu sampai ndredeg ya, sampai ndredeg menggigil ya, rasanya. Ih aku ndredeg banget ya, rasanya ya. Terus kemudian juga mengatur daya ingat ya, untuk memori daya ingat ini juga ada pada talamus ya, ada hipotalamus. Kemudian untuk menjaga agar hipotalamus Anda baik itu olahraga paling enggak 30 menit sehari, kemudian tidur yang cukup ya, makanan yang sehat untuk otak seperti biji-bijian dan omega 3 ya. Tidur yang cukup, tidur yang baik itu kapan? Tidur yang baik itu jauh-jauh sebelum jam 12 malam ya. Jadi kalau bisa misalkan habis isya itu segera tidur. Segera tidur, nanti setelah lepas jam 12 baru Anda bangun. Karena apa? Karena jam 12 itu masa otak untuk bangun, ya sudah terprogram untuk bangun. Sehingga ketika Anda tidur mendekati jam 12 malam akan dijamin tubuh Anda rasanya lelah dan capek luar biasa. Tapi kalau Anda tidur jauh-jauh sebelum jam 12, ya, otak Anda bisa benar-benar istirahat, organ tubuh Anda bisa rileks. Ya. Organ tubuh Anda bisa rileks. Tapi kalau Anda jam 11, ya, jam 11 atau jam setengah 11 atau jam 10, itu Anda sudah mendekati jam 12, hanya Anda punya waktu istirahat 2 jam untuk benar-benar tubuh Anda ini menjadi rileks. Setelah jam 12 itu otak Anda terprogram bangun sehingga BMR Anda meningkat, semua energi yang ada di tubuh ini mulai bekerja ya. Sehingga yang terjadi kelelahan dan kecapean luar biasa. Itu yang terjadi di dalam tubuh Anda. Kemudian di sini ada kelenjar pituitari ya tadi. Pituitari gland itu lebih ke arah hormon yang mengendalikan terhadap reproduksi, yang mengatur tentang LH dan juga FSH ya. Follicle stimulating hormone. Nah, follicle stimulating hormone di sini dia akan mengeluarkan ACTH ya. Jadi hipotalamus ini akan memicu pituitary gland untuk mengeluarkan ACTH, dan ACTH ini akan memicu adrenal gland ya. Adrenal gland ini akan mengeluarkan kortison dan epinefrin serta norepinefrin. Nah, di sini adrenal gland tadi juga sudah saya jelaskan sedikit ya, adrenal itu yang ada di ginjal atau kelenjar anak ginjal ya. Dia berfungsi untuk memproduksi 3 hormon, yaitu hormon aldosteron, kortisol, dan juga gonadokortikoid. Ya, aldosteron ini untuk mengatur elektrolit tubuh, ya, sehingga nanti menstabilkan tekanan darah, termasuk juga nanti tekanan darah ke jantung, kemudian ke otak, yang menyebabkan orang kalau stres itu cenderung ke depannya itu akan mudah mengalami hipertensi. Selain disebabkan karena makanan, ya karena penebalan pada pembuluh darah karena ketempelan lemak, ya, itu juga disebabkan karena stres yang berkepanjangan yang tidak bisa diatasi.
Ya, karena apa? Karena tadi akan menyebabkan homeostasis tubuh ini, irama sirkadian dia akan stagnan, ya, stagnan sehingga akhirnya akan mengontrol tubuh ya sudah selama mampu bertahan ya. Caranya dia dengan cara apa? Ya tadi misalkan dia menyerap cairan itu lebih banyak, kemudian akhirnya meningkatkan tekanan darah, ya tekanan darah ke jantung, jadi beban buat jantung, termasuk juga nanti akhirnya jadi hipertensi karena tekanan darahnya meningkat. Kemudian juga untuk mengeluarkan kortisol, ya kortisol selain juga untuk mengendalikan stres, ya juga atau disebut juga hormon stres, dia juga mengatur kadar gula darah untuk metabolisme. Sehingga orang yang stres ini, kenapa bisa dikatakan orang yang stres itu bisa gampang gemuk, ya. Orang yang tidak mudah menyelesaikan masalahnya sendiri, nggak mampu menyelesaikan masalah, itu bisa mudah gemuk. Karena apa? Karena tubuh ini akan mengeluarkan kadar gula darah, ya. Kemudian kita tahu gula ini sebagai energi. Energinya tubuh akan terkuras, ya. Tapi karena nggak digunakan, energinya nggak digunakan, gula ini lebih ke arah energi ke fisik, ya. Kalau nggak digunakan, dia akan disimpan dalam bentuk lemak, ya. Disimpan dalam bentuk lemak. Karena tubuh ini kekurangan gula, ya, karena dirubah dalam bentuk lemak, terus kemudian akhirnya apa? Ya tubuh akan merespon dengan cara apa? Makan, ya. Makanya orang stres itu cenderung dia makan bukan karena dia butuh, tetapi karena dia ingin, ya. Karena ini adalah stimulasi dari dalam tubuh untuk menambahkan gula di dalam tubuhnya, karena gulanya habis untuk energi, ya. Energi, tapi energinya nggak digunakan, diolah lagi tubuh, dikumpulin lagi jadi lemak lagi. Kemudian juga secara psikologis, makan ini juga suatu bentuk untuk pelampiasan kemarahan, ya. Kita tahu kalau Anda makan itu kan ada gerakan adu gigi, terus ada barang yang dikeremes-keremes gitu ya supaya hancur. Nah, marah ini juga bisa diekspresikan secara psikologis dalam bentuk amuan di gigi, krauk, kriuk gitu ya. Jadi kayak kalau dengan Anda stres kemudian Anda makan itu secara tidak langsung membuat Anda rileks. Karena apa? Karena ada seperti pelampiasan yang tanpa Anda sadari, dalam tanda kutip alam bawah sadar Anda, ada hal yang ingin Anda hancurkan tapi nggak bisa. Sehingga Anda meresponnya dalam bentuk lain, ya. Menghancurkan apa? Menghancurkan makanan. Kadang ada orang stres, nenek-nenek, ada suatu cerita, nenek-nenek dia hanya mau makan, makanya apa? Makannya kerupuk. Makanya kerupuk hari-hari, makanya kerupuk. Kalau nggak kerupuk apa? Kalau nggak kerupuk marning. Ya. Karena di situ ada secara psikologis, ada proses pelampiasan bahwa kerupuk itu kan menimbulkan krauk, kriuk gitu ya. Marning juga kletuk gitu. Dia bisa mendengar bahwa di situ ada hal yang bisa dihancurkan dan secara tidak sadar itu membuat dia merasa rileks gitu ya. Dan itu ingin dia berulang terus. Sehingga akhirnya nafsu makannya hanya maunya makannya dengan kerupuk kemudian juga marning, ya. Hati-hati kalau Anda para penggemar kerupuk itu adalah ada indikator, ya. Anda indikator bukan hanya sekedar gurihnya kerupuk, tetapi adalah indikator bahwa sebetulnya Anda termasuk tipikal orang yang mudah stres dan Anda termasuk tipikal orang yang tidak mudah untuk menghadapi stres. Ya. Jadi Anda lebih memilih untuk lari daripada menghadapi tekanan. Kayak ini sederhana teori kerupuk, ya. Teori kerupuk, tetapi itu bisa dijadikan sedikit indikator. Terus di sini ya ada adrenal tadi, ya, dia untuk memproduksi 3 hormon penting, yaitu aldosterol, kortisol, dan juga gonadokortikoid. Ya. Gonadokortikoid ini untuk mengatur hormon seks, ya. Apakah nanti dia istilahnya frigid atau dia ejakulasi dini dan sebagainya, ini juga berkaitan dengan fungsi hormon stres, ya. Pernah ada trauma tertentu yang dia hadapi sehingga adrenal glandnya ini mengeluarkan kortisol yang akhirnya mengganggu organ reproduksinya. Ya. Termasuk juga di sini mengeluarkan adrenalin atau epinefrin, ya.
Adrenalin di sini berfungsi untuk meningkatkan detak jantung ya. Orang semaput ya, semaput rasa sadar, udah injeksi aja adrenalin gitu ya. Itu fungsinya untuk meningkatkan detak jantung, meningkatkan aliran darah, merangsang tubuh ya, untuk melepaskan gula dan energi ya. Sehingga orang yang mudah stres ya, orang yang mudah stres kayaknya dia wongnya galak, tapi sebetulnya dia mudah stres. Dijamin ke depannya dia akan mudah mengalami diabetes. Karena apa? Karena tubuh sudah terbiasa untuk melepaskan gula darah dalam kadar yang tinggi di dalam tubuh. Jadi sebetulnya orang-orang diabetes itu dia sebetulnya juga orang hipertensi, orang diabetes itu dia mempunyai beban, ya, beban yang tidak mampu dia selesaikan sejak dari zaman muda, entah ada kemarahan apa di dalam dirinya, ya, sehingga akhirnya dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Wongnya ketok galak, tapi sebetulnya dia orangnya lebih banyak memendam masalahnya daripada dia menyelesaikan masalah. Ada epinefrin dan juga norepinefrin. Ya. Norepinefrin ini lebih ke arah tadi mengontrol gula darah juga ya, saat stres, sehingga aliran darah ke otot ini menjadi energinya menjadi lebih tinggi. Ya. Ini tadi penjelasannya sama seperti tadi ya, hipotalamus ya. Kortisol ini merangsang pengeluaran, ya, merangsang hipotalamus, kemudian hipotalamus mengeluarkan CRH, corticoid releasing hormone, kemudian dia menstimulasi anterior pituitary untuk mengeluarkan ACTH. ACTH ini akan menstimulasi adrenal untuk mengeluarkan kortisol atau hormon stres. Ini sama seperti tadi. Nah, untuk untuk orang-orang yang pernah mengalami trauma, ya, trauma atau PTSD, post traumatic disorder, ya, gejala PTSD itu ingat peristiwa terus itu berulang, ya. Ingat peristiwa tersebut berulang. Nah, dan biasanya ya ini parahnya itu nanti pada saat Anda mendekati haid, ya. Mendekati haid pada saat hormon estrogen Anda berada pada puncak yang paling bawah. Estrogen dan progesteron Anda berada puncak yang paling bawah di mana Anda tidak mampu mengendalikan stres yang Anda hadapi. Ini biasanya biasa orang sebut PMS gitu ya. Di PMS itu orang lagi stres-stresnya bukan karena dia memang ingin marah, kemudian dia boring, kemudian dia baperan dan sebagainya, karena memang saat itu dia berada dalam puncak terendah. Dan biasanya memori-memori yang menyakitkan yang pernah mereka lewati itu ingat kembali, sehingga kadang menimbulkan kayak dendam, amarah itu jadi timbul lagi, kayak diulang lagi, diingat lagi. Nah, bagi orang yang mampu menghadapi stres ini dengan baik sejak masa remajanya, hari ini tidak akan menjadi berulang ya. Dia mampu menghadapi stres di masa tuanya, jadi beban trauma yang pernah dia alami itu tidak akan jadi beban yang sangat berat buat dirinya. Ya. Maka itu Anda perlu melatih diri Anda, mumpung Anda belum usia 25 tahun. Ya. Belajarlah untuk menghadapi stres, belajarlah untuk menghadapi tantangan. Selain ingat trauma yang pernah dihadapi terus-menerus, ya, mempunyai kecenderungan mengelak. Ya. Kamu kelingan mantan, wah ora wong kaya ngono, dadak dieling-eling. Ya. Ini tanda kutip. Ya. Orang yang tidak jujur menghadapi orang yang mengelak itu biasanya kebalikan, ya. Kebalikan dari biasanya. Makanya ada yang bilang beda tipis antara cinta dan benci. Ya. Cinta dan benci karena apa ya? Karena ini tadi, karena itu sebetulnya benci itu adalah ekspresi dari besarnya cintanya dia, karena dia hanya mengelak saja, dia hanya lari saja. Jadi hanya karena enggan memikirkan peristiwa yang membuatnya trauma dia lari, tapi karena dia lari, ya namanya dia lari ya tetap aja masalah itu ada, nggak akan terselesaikan gitu ya. Ya, selain mengelak itu biasanya pemikiran negatif ya, pemikiran negatif ya tadi nyalahin diri sendiri,
Kemudian juga nyalahin orang lain, bisa salah satunya, bisa keduanya. Bisa nyalahin diri sendiri, bisa nyalahin orang lain, atau salah satu. Atau salah satunya, pancen aku sing ra iso, pancen aku sing bodoh. Bisa juga kan, pancen sing marahi kowe nek ora ana wong kae. Sebetulnya dua-duanya salah. Dua-duanya salah, tapi yang paling penting bukan melihat siapa yang salah, aku yang salah, atau dia yang salah, atau orang siapapun yang salah. Tetapi yang paling penting ya tadi, format ulang otak Anda dengan cara apa? Dengan lihat sisi negatif itu menjadi sebagai peluang. Peluang sisi positifnya apa? Jangan diingat yang negatifnya, tetapi lebih banyak eksplor kebaikan. Format ulang. Bahwa apa yang terjadi di dalam hidup Anda, ini ada peluang dan tantangan yang harus Anda jalankan. Yang kelak akan membuat Anda menjadi semakin kuat dan seteguh batu karang. PTSD ini juga terjadi perubahan perilaku atau emosi. Misalkan mudah takut, kemudian marah, sulit tidur, sulit konsentrasi. Ini yang menyebabkan otak ini menjadi lebih bekerja ekstra. Tadi sulit tidur tadi sedikit saya sudah jelaskan. Ini juga akan menguras semua energi tubuh, mengakibatkan hormon tubuh Anda, kortisol Anda dikeluarkan lebih banyak. Anda sulit konsentrasi, ini akan merusak memori Anda, kortek Anda, otak depan Anda. Kenapa Anda itu kalau stres itu seringnya kan mijet-mijetnya dipijit-pijit batuk bukan kepala belakang batuk. Karena memang prefrontal kortek Anda itu adanya di depan, sehingga kalau Anda rasanya sulit ngadepin apa itu kan yang dipegang itu kepala, tetapi kepala bagian depan. Nah, untuk mengatasi tadi trauma-trauma yang pernah terjadi dalam hidup Anda itu bisa dengan terapi perilaku kognitif. Yang pertama adalah merubah pola pikir, merubah pola pikir. Pola pikir yang negatif dirubahlah jadi positif. Ambil sisi baiknya, ambil hikmahnya, ambil untungnya, lihat dari sisi positifnya. Terus kemudian hindari membantu diri sendiri atau orang lain untuk menghadapi tantangan yang membuat trauma. Jadi trauma itu bukan dihindari, tapi justru dihadapi. Jadi kalau misalkan punya trauma pernah kecebur, kemudian tenggelam, terus kemudian dia nggak berani nyebur ke air, ya memang justru terapinya harus dicebur ke air gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya masalah, mohon maaf, misalkan trauma orang tua cerai, terus Anda benci karena ada pelakor atau pil gitu itu justru Anda caranya apa? Hadapi pilnya atau pelakor dari yang ada di rumah itu, hadapi, baik-baikin aja dia. Itu akan membuat Anda lebih nyaman daripada Anda membenci mereka, itu nyakitin diri sendiri. Kenapa Anda nggak ambil sisi baiknya aja? Daripada Anda stres berkelanjutan, akan nyakiti diri Anda sendiri dalam jangka panjang, dan nanti setelah usia 26 tahun itu akan menjadi menetap. Mumpung Anda masih ada kesempatan, kalau ada hal-hal yang membuat Anda itu jadi beban, berusaha berdamailah dengan beban tersebut, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Itu adalah hal yang paling positif yang mampu Anda lakukan dengan terapi apa? Terapi exposure tadi. Yang bisa nerapi siapa? Diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak bisa, minta tolong ke orang lain, tolong kalau aku cerita kalau ada hal-hal yang bersifat negatif yang membuat aku trauma, tolong aku ingetin apa untuk ngambil yang baik-baiknya aja. Terus kemudian ada juga Anda mungkin di kartun-kartun itu ingat ada gambar lingkaran gitu lingkaran, terus nanti orang yang lihat lingkaran karena lingkarannya itu muter-muter terus matanya ikut muter-muter kayak hipnosis gitu hipnosis itu juga termasuk jadi gerakan eyes movement decentralization, jadi proses yang disebut EMDR gerakan mata Kemudian ini juga untuk mengingat kejadian tersebut, jadi kayak di hipnosis, mengingat kejadian tersebut bukan dihindari, tapi justru apa? Justru diingat, diingat kenapa, bagaimana, apa usaha yang pernah aku lakukan, mampu aku hindari, ataukah aku hadapi, itu diingat-ingat kembali. Terus kemudian ini tadi
di format ulang, ya, di format ulang. Atau bisa juga dengan obat-obatan, ya, dengan obat-obatan penenang atau antidepresan. Obat penenang atau antidepresan itu juga bisa itu kalau sudah dalam sifat patologi. Ya. Nah, komplikasi dari PTSD, orang mengalami stres atau trauma di sini, ini bisa mengalami gangguan makan, alkoholik, depresan, cemas, bahkan mudah terkena narkoba. Ya. Nah, cara sederhana yang Anda bisa lakukan untuk mengatasi stres Anda, ini ya kalau Anda sering-sering melakukan tarikan nafas dalam. Ya. Tarikan nafas dalam, tarik lewat hidung, ayo dimulai sama-sama ya. Tarik lewat hidung, tarik nafas, kemudian tahan, kemudian lepaskan pelan-pelan lewat mulut. Ya, lewat mulut dengan cara disebul gitu ya, disebul kemudian dihentakkan. Jadi kalau Anda merasa tubuh Anda sedang dalam kondisi tidak rileks, Anda suasana hatinya enggak nyaman. Jadi seolah-olah Anda bayangkan ya, Anda tarik nafas dalam, kemudian tahan, kemudian sepertinya itu Anda alirkan di tempat di mana bagian yang membuat Anda rasanya nggak nyaman, misalkan jantung Anda, ya, rasanya deg-degan. Coba sepertinya itu seperti Anda bayangkan seolah-olah itu Anda ada energi oksigen yang Anda alirkan di organ tubuh tersebut, termasuk kalau misalkan pundaknya pegel ya, pundaknya pegel. Anda tarik napas dalam, terus kemudian keluarkan pelan-pelan ya. Tarik napas dalam, terus kemudian seolah-olah Anda alirkan di tempat yang rasanya pegel. Ini hanya bayangke loh ya, bayangke. Tapi itu sudah membuat Anda rileks. Bagian tubuh yang kaku itu akan jadi kendor. Ya. Terus kemudian juga dukungan sosial, ya dukungan sosial. Orang yang sudah terlanjur mempunyai kepribadian menetap dalam menghadapi stres, dia nggak bisa menyelesaikan sendiri. Dia butuh teman untuk bisa mendukung. Ya. Mendukung itulah gunanya sahabat ya. Sahabat itu seperti kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu, membuat Anda yang kemarin itu nggak teli, ya, nggak teli diri sendiri karena membuat diri stres, itu Anda akan bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang bebas, melepaskan masalah Anda, kepompong Anda dilepaskan, ya, beban masalah Anda dilepaskan, dan kemudian Anda bebas dengan jiwa Anda untuk bisa menghadapi hidup yang lebih luas, memandang dunia lebih luas, dan orang juga akan melihat Anda menjadi lebih baik. Ya. Karena melihat ulat sama melihat kupu-kupu itu beda. Walaupun ulat itu awalnya dari dasar dari kupu-kupu itu adalah ulat. Orang melihat ulat itu menjijikkan, ya. Geli, mungkin dibunuh. Tapi melihat kupu-kupu itu orang senang, bahagia, ya. Damai, rileks. Begitu juga ketika Anda stres itu Anda seperti ulat, ya. Nggak teli orang yang melihat itu juga jadi pengen ngamuk juga, pengen marah, sebel juga, ya. Karena apa? Karena Anda fokus pada kemarahan Anda sendiri. Ya. Berkali-kali saya bilang bahwa marah itu nular, ya. Marah itu nular. Ketika Anda marah itu menyebabkan orang lain pengen marah juga, ya. Itu juga dengan ekspresi. Ketika ekspresi Anda itu nggak menyenangkan, orang lain juga akan bersikap yang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian juga bisa juga dengan distraksi, ya, pengalihan perhatian. Anda bisa mengalihkan perhatian Anda, fokus Anda dari hal-hal yang tidak menyenangkan menjadi hal-hal yang menyenangkan. Membayangkan masa-masa indah, misalkan Anda putus dengan pacarnya, jangan ingat-ingat jeleknya dia, ingat-ingat aja baiknya dia, tapi nanti nggak move on, Bu. Ya, nggak move on nanti kalau gitu. Ya, kalau Anda menganggap itu nggak move on, apa yang terbaik buat Anda, tapi jangan jadikan putus ini terus jadi dendam, ya, jadi amarah. Ya. Pandang sisi baiknya, ya. Lihat sisi positifnya. Kenapa sih aku putus sama dia? Ya, karena memang hal-hal ini yang kedepannya akan menyebabkan apa, yang ambil sisi positifnya. Atau bisa juga dengan aromaterapi, ya. Aromaterapi yang membuat bisa Anda rileks, ya. Anda rileks, terus kemudian juga tekuni hobi, ya. Tekuni hobi. Apa yang membuat Anda senang terus bisa melupakan stres, ya. Ya udah itu dilakukan lagi agar Anda bisa sambil olahraga, entah itu nulis, entah itu gambar, kan buat Anda concern ya, menghilangkan masalah Anda. Terus kemudian juga tadi dengan ya kalau Anda nggak mampu hipnotis, hanya ini aja, hanya apa ya, kayak orang nari Bali itu loh. Nari Bali itu kan ada gerakan mata kanan kiri gitu. Itu Anda nikmati aja sesuai dengan
sesuai dengan irama, ya, itu juga akan membuat Anda lama-lama rileks juga. Atau juga Anda dengerin kuping Anda, ya, ketuk-ketuk jari Anda, ya, Anda dengerin musik, kemudian sambil jari kanan kiri ini diketuk-ketuk, ya, kanan kiri diketuk-ketuk. Ya. Makanya ada juga yang kalau orang terbiasa tanpa sebab akibat kok dia sok ngetuk-ngetuk ke jari, itu sebetulnya coping juga dia untuk mengatasi stres, ya. Sebetulnya dia mungkin pernah mengalami trauma apa, ya, sehingga dia sering ngetuk-ngetuk ke jari gitu, ya. Jadi atau biasakan kuping ini untuk mendengarkan hal-hal yang membuat Anda rileks, ya. Misalkan tadi mendengarkan musik, ya. Mendengarkan musik. Jadi kuping, jari, mata, ya. Ini tiga hal yang bisa Anda olah, ya, untuk belajar mengendalikan diri Anda atau menghilangkan stres, ya. Itu kurang lebih sedikit tentang stres, ya. Jadi di sini ada bagian otak, ya, bagian otak yang berperan di dalam PTSD, ya, Post Traumatic Syndrome Disorder, ya. Di sini ada hipokampus, ya, hipokampus ini untuk mengingat atau sebagai memori atau RAM, ya, RAM-nya kalau komputer itu RAM. Jadi jangan terlalu fokus, ya, jangan terlalu fokus dengan masalah yang Anda hadapi. Bahwa hidup Anda itu banyak hal yang harus Anda hadapi, nggak harus masalah itu terus, ya. Terus kemudian ada prefrontal cortex tadi yang saya sudah jelaskan, ya, sebagai neuropsikiatri, ya. Jadi yang paling penting di dalam sistem stres adaptasi adalah prefrontal cortex, ya, sebagai perencanaan, pengorganisasi, pengambilan keputusan, juga nanti akan dilihat sebagai kepribadian Anda. Ya. Kemudian juga seleksi terhadap perhatian, Anda fokus atau nggak fokus, ataukah Anda, ya, mencoba untuk lari dari masalah Anda, itu tergantung dari prefrontal cortex Anda, bagaimana Anda mengolah hipokampus Anda, ya. Juga fungsi motorik, ya, fungsi motorik yang secara tidak sengaja diperlihatkan dengan cara tadi. Nah, kalau Anda mikir lagi apa, tiba-tiba jarinya ngetuk-ngetuk, ya. Terus tiba-tiba mripatnya jelalatan, lihat kemana-mana, gitu, ya. Itu adalah sebagai reaksi, ya, reaksi dari prefrontal cortex ketika Anda mengatasi stres. Kemudian ada brainstem, ya. Brainstem ini sebagai pemancar, ya, menghubungkan jaringan sel saraf otak dengan otak besar ke tulang belakang. Kemudian juga dia mengirim dan menerima pesan dari berbagai organ tubuh. Terus brainstem ini juga terdiri dari ada otak tengah, ya, ada otak tengah, pons dan medula oblongata. Otak tengah ini sebagai bagian utama SSTW, sistem saraf pusat. Ya. Sistem saraf pusat itu mengendalikan penglihatan, pendengaran, gairah, dan juga waspada. Ya, seseorang itu waspada. Hingga Anda kalau misalkan punya masalah, terus kemudian Anda curiga dengan seseorang, terus Anda waspada pada orang tersebut. Dia ngerasani aku, dia. Sistem curiganya keluar. Ya. Kemudian ada pons, ya, pons di sini di dalam brainstem di sini sebagai pengendalian ekspresi wajah, ya. Pengendalian ekspresi Anda kalau bahagia tawa, Anda lagi stres, kemudian merengut, ya, marah, mripate melolok, ya. Terus ini juga keseimbangan dan koordinasi tubuh, ya, termasuk juga di dalam mengatur pernafasan. Sedangkan medula oblongata ini juga berperan di dalam pernafasan, detak jantung, pencernaan, kemudian juga menelan, ya, sehingga kadang kalau Anda lagi stres atau Anda lagi merasa bersalah atau Anda bingung, nggak sengaja, ya, Anda menelan ludah. Ya. Jadi kalau tidak ada sebab apa-apa, orang tiba-tiba kelihatan seperti ada ekspresi menelan ludah, ya. Soalnya ada hal yang dia sembunyikan, ya. Jadi banyak ekspresi yang bisa terlihat karena medula oblongata di sini. Jadi sebagai penghubung otak dan tulang belakang saraf, ya, terutama saraf tulang belakang. Terus di sini ada talamus, ya. Talamus tadi juga sudah saya jelaskan, ya. Dia menyampaikan sensor sinyal motorik kepada korteks atau otak besar, terus sebagai fungsi kesadaran, kemudian juga yang mengatur aktivitas tidur Anda, kewaspadaan, ya. Kemudian juga
peningkatan penurunan tekanan darah ya. Ini juga diatur oleh talamus. Terus kemudian ada amigdala ya. Amigdala ini lebih ke arah apa ya, ingatan, kemudian reaksi emosi, kemudian rasa pangkrasa ya. Emosi itu lebih ke arah rasa pangkrasa. Pantas nggak sih aku kalau marah ya pada orang tua? Pantas nggak sih kalau aku marah dalam kondisi banyak orang kayak gini? Gimana sih aku harus mengekspresikan emosi? Ini ada di dalam amigdala. Terus kemudian ada cerebellum, ya, ini mengatur kerjasama antar otot, ya, untuk mengendalikan keseimbangan, menjaga postur tubuh, ya, orang stres tiba-tiba kaget, kemudian dia semaput, gitu ya. Ini yang mengatur cerebellum sehingga akhirnya tekanan darahnya turun dan seterusnya. Terus kemudian cerebellum ini juga nama lain dari otak kecil, ya. Nama lain dari otak kecil. Kenapa kemudian orang kalau dipukul bagian belakang otak kecil ini kemudian dia jatuh karena keseimbangannya mesti terganggu. Nah, dalam sistem stres ini juga ada dua hal penting yang Anda harus ingat, itu ada las, kemudian ada gas ya. Las ini lokal ya. Lokal adaptasi sindrom. Jadi untuk membantu fungsi biologis tubuh ya. Untuk apa ya, gerakan, misalkan Anda trauma nyeri ya karena misalkan lecet gitu ya, terus kemudian ada bengkak, kemudian kemerahan, kemudian panas, jadi lebih ke arah reaksi fisik itu diatur oleh gas ya, las. Kemudian ada gas ya. Gas ini berfungsi di dalam tiga poin penting, yaitu alarm ya, alarm, resistensi, dan juga kelelahan. Ketika orang mengalami stres, ya, dia denyut jantungnya meningkat. Ini sebetulnya alarm, ya, alarm. Terus kemudian adrenalin meningkat, kortisolnya meningkat, hormon stresnya meningkat, energinya meningkat. Ya. Terus kemudian timbul ya keinginan untuk melawan atau lari, ya. Melawan, hadapi, ataukah lari atau menghindar. Ya. Ini tergantung dari alarm. Dan ini nanti lama-lama menjadi resisten, ya, resisten. Ketika Anda nggak mampu menghadapi stres, kemudian itu terus-menerus terjadi, akhirnya resisten, tubuh, denyut jantung udah terlanjur meningkat terus, tekanan meningkat terus, sehingga terjadi hipertensi. Ya. Kortisol sudah terlanjur terproduksi terus, akhirnya mengganggu produksi gula yang biasa dilepaskan dalam darah. Akibatnya terjadi apa? Terjadi diabetes. Ya. Jadi orang-orang diabetes, kemudian juga hipertensi, itu lebih ke arah ada riwayat stres yang tidak mampu dia kendalikan dan tidak mampu dia atasi. Sebetulnya yang salah siapa? Tapi sering ya tadi mencari kambing hitam, menyalahkan diri sendiri atau menyalahin orang lain. Ya. Padahal itu sebetulnya nggak perlu. Ya, hanya lebih melihat aja sisi positifnya aja. Format ulang otak Anda, itu yang paling penting. Jangan sampai menjadi resisten, ya. Akhirnya menjadi denyut jantungnya jadi meningkat terus, ya. Kortisolnya meningkat terus. Tapi ada juga tahap gas di sini, resisten. Jadi kalau sudah alarm tadi, ya, tubuh berusaha untuk mengendalikan, ya. Mengendalikan dengan apa? Denyut jantung jadi turun, kortisolnya turun, ya. Sehingga Anda bisa mulai rileks, ya. Biasanya kalau misalkan Anda ujian, ya. Ujian nanti kalau Anda mau ujian praktek ya, coba nanti ini teori stres adaptasi Bu Ita bisa Anda lihat ya. Kalau Anda mau menghadapi dosen itu biasanya underdeke ra karu-karuan, wis wedine ra karu-karuan, tetapi ketika nanti Anda menghadapi sudah terlanjur berhadapan-hadapan, ujian itu udah jalan ya. Anda udah jalan, itu semuanya sudah berjalan fine aja ya. Kayak semuanya ngalir aja, karena apa, udah tahap ketiga, yaitu tahap kelelahan ya, sudah menguras energi, emosi Anda sudah habis, ya akhirnya udah terserah, buat will be apapun yang terjadi udah hadapi ya. Tapi kalau misalkan kalau ujian terus kemudian Anda lari, aduh sesuk ujian praktek ini bagaimana ya, terus akhirnya Anda stres, Anda diare, kemudian tangannya kecil, udah Bu saya sakit, saya ujiannya besok aja, stresmu nggak akan hilang ya, akan tambah terus ya. Akan tambah terus karena apa? Karena Anda berusaha lari atau menghindar. Coba kalau Anda hadapi 5 menit terus rampung ya,
5 menit Anda menghadapi, udah wis apapun yang terjadi, iso-iso aku tak jawab. Ndang rampung, ndang wis. Ini akhirnya terjadi, udah tubuh akhirnya lost dual ya. Lost dual, udah hadapi aja. Ya. Semuanya akan menjadi menjadi bebas lagi, rileks lagi. Tapi tahap kelelahan ini juga kalau tidak adaptif ya atau maladaptif, tubuh ini sudah terlanjur lelah ya, kalau tadi tubuh pada tahap resisten, terus kemudian dia tetap nggak mampu mengatasi, kemudian dia nggak mampu melawan stres, yang terjadi adalah depresi, ya, gelisah, toleransinya menurun, terus kemudian juga koordinasi otot dan otaknya juga udah nggak ada. Ya tadi kan ada fungsi pada prefrontal cortex itu kan ada memori, terus kemudian juga untuk motorik, ya, termasuk gerakannya akhirnya menetap. Tiba-tiba dia diam aja, atau tiba-tiba dia hanya mempertahankan satu gerakan, hormat terus misalkan. Ya, terus kemudian dia juga karena prefrontal cortex ini juga dia berfungsi terhadap pengambilan keputusan, rasa perang kroso. Ya udah akhirnya dia lost dual aja. Akhirnya dia nggak punya rasa pangkroso lagi, hatinya tawar, hambar dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi ya, hadapi hidup ini dengan lebih baik dengan cara apa? Memformat ulang. Nah ini itu tadi sebetulnya ringkesan dari ada yang dari semua slide yang saya tampilkan yang ada di bawahnya ya. Ini ringkesannya ada di 4 slide pertama dan penjabarannya ada di sini. Anda bisa lihat ya, stres yaitu bisa disebabkan karena perubahan dari fisik, kemudian juga perubahan jiwa. Nggak tiap orang mampu menyesuaikan diri. Stres bisa timbul karena apa ya? Karena nilai budaya, sistem kemasyarakatan, budaya yang biasanya Anda sekolah, jadi Anda sekolahnya di rumah dengan Zoom, ngentek ke kuota. Ya, penghasilan orang tua menurun karena semuanya menjadi sepi job, sepi order, sepi penghasilan, ya, karena pekerjaan, ya. Kemudian ketegangan antara idealisme dan realita, ya. Ketegangan antara idealisme Anda, harusnya sekolah itu ya tatap muka, ya. Harusnya orang tuaku itu juga bersama. Realitanya Anda nggak sekolah di tatap muka langsung, Anda nge-zoom. Realitanya orang tua Anda bercerai. Idealisme Anda dengan realita nggak sesuai. Ini menyebabkan Anda stres. Anda tinggal apa? Hadapi ataukah lari? Kalau lari, masalah Anda tetap ada. Kalau hadapi, tinggal format ulang otak Anda. Bahwa realita yang terjadi, inilah hal yang harus Anda hadapi, yang harus Anda terima. Sehingga bisa dikatakan stres adalah reaksi yang non-spesifik. Kenapa non-spesifik? Karena setiap orang berbeda-beda di dalam menghadapi dari sistemnya, caranya, ekspresinya itu berbeda-beda. Ada orang punya beban nggak kelihatan, kayaknya wajahnya datar aja karena nggak punya masalah, koyoning guyu terus. Nah, bisa Anda lihat misalkan Anda punya teman, setiap kali dia nge-share apapun itu selalu disertai dengan emot ketawa. Emot ketawa. Sebetulnya emot ketawa itu hanya ingin mengekspresikan bahwa dia ingin hidupnya itu selalu ceria. Tapi sebetulnya ada beban hidup yang tidak bisa saya selesaikan. Padahal aku ingin selalu ketawa, tapi aku nggak bisa. Ini bisa diekspresikan dalam simbol yang nggak kelihatan. Nah, stres ini bisa menjadi gangguan pada tubuh, pada pikiran yang akibatnya tadi bisa sifat resisten atau kelelahan. Kelelahan akan menjadi patologis. Stres ini merupakan kondisi dinamik bahwa setiap orang ini harus mampu mengatasi stres. Karena apa? Karena dia akan mengolah semua sistem otak Anda, sehingga sel-sel saraf Anda itu bisa bekerja maksimal dan bisa diaktifkan. Kalau nggak ada masalah, Anda nggak bisa mengolah otak Anda nggak akan jadi cerdas. Termasuk cerdas emosi, cerdas IQ, cerdas dalam kehidupan sosial, perilaku. Stres ini disebabkan karena apa? Karena transaksi. Transaksi antara individu dan lingkungan. Anda mampu nawar nggak? Mampu nawar, apakah Anda nawar dengan harga tertinggi atau dengan harga terendah? Anda mampu nggak menawarkan diri sendiri Anda untuk bisa menjadi lebih baik atau tidak? Anda mampu nggak beradaptasi dengan lingkungan? Menurut Celio, ini ada tadi sudah saya singgung tentang gas.
ada las, ada gas. Las itu lebih ke arah respon tubuh yang spesifik yang memang terlihat ya. Yang tadi ada tanda-tanda radang ya. Rubor, kolor, dolor, tumor, fungsiolisa itu lebih ke arah las. Sedang gas tadi ada 3 yaitu ada alarm, resistensi dan kelelahan ya. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, pada fungsi alarm ini tadi semua sistem saraf bekerja, resistensi juga sama. Ya. Kalau kelelahan ya udah wis sakarpe gitu ya. Tubuh nggak mampu lagi mengolah irama sirkadian sehingga akhirnya dunianya jadi dunia terbalik. Ya. Karpe dhewe. Ini tadi waspada melawan kelelahan ya. Stres ini juga merupakan peristiwa lingkungan ya. Bisa juga karena lingkungan fisiologis, bisa juga karena lingkungan psikologis. Tapi yang paling penting di sini adalah individu tersebut harus adaptif, ya. Harus Anda mampu survive, Anda harus mampu beradaptasi dalam setiap situasi yang menimbulkan perubahan pola hidup Anda. Anda harus mampu menyesuaikan, ya. Dan penyesuaian itu harus berakibat positif, ya, jangan negatif. Akibatnya bisa positif atau negatif, tapi pilihlah yang akibatnya positif. Ya. Karena apa? Karena Anda harus mampu menjadi social readjustment. Ya. Anda harus mampu membuat perubahan dalam hidup Anda sehingga Anda nggak jadi sakit. Ya. Anda nggak jadi sakit. Itu penting dalam hidup Anda. Dalam stres itu ada penilaian ya. Penilaian di sini ada peristiwa lingkungan ya, kemudian persepsi setiap individu dalam setiap peristiwa itu berbeda. Persepsinya berbeda, kemudian strateginya juga berbeda, cara penanggulangannya juga berbeda. Termasuk perubahan-perubahan dalam kehidupannya itu juga berbeda. Jadi sekali lagi ini tinggal transaksinya Anda bagaimana. Ya. Ini ada istilah cognitive appraisal ya. Hal yang menentukan apakah suatu hubungan seseorang atau lingkungan itu menyebabkan stres tergantung pada penilaian kognitif ya, kecerdasan ya. Kecerdasan Anda dalam menilai situasi, kecerdasan Anda dalam mengelola individu Anda sendiri. Ya. Dalam mengelola individu lain, orang lain. Kalau individu Anda bisa dikelola dengan baik, otomatis orang lain itu bisa terkelola dengan baik. Karena apa? Karena akan tercermin dan bisa dibaca oleh orang lain. Kalau Anda marah, Anda stres, ya, orang lain akan melihat Anda lagi merengut, ngamuk, meraihnya abang kabel, meripatnya mendelik, orang mau deketin Anda nggak mau, takut dia. Tapi ketika Anda ramah, Anda tersenyum, Anda tertawa, orang lain melihat Anda welcome, mereka mau dekat dengan Anda. Tergantung dari kecerdasan Anda mengelola masalah. Yang akhirnya menyebabkan Anda mampu dievaluasi dan Anda menjadi orang baik atau tidak. Kognitif ini ada kognitif primer ya, ada bentuk penilaian primer utama yaitu penerimaan secara positif ya, terus kemudian penilaian apakah aku ini menyimpang nggak sih, ya. Perilaku menyimpang nggak sih, perilaku ini bisa diterima nggak sih sama orang lain, sama masyarakat, ya. Apakah aku mampu menerima diri ini secara positif, ya, ataukah aku nekting terus, ya. Ini cara ini bisa menilai apakah Anda itu mudah stres atau enggak, Anda mampu meninggalkan stres atau enggak. Ataukah ya melihat bahwa ini Rano Artini buat aku, ya, enggak relevan, ya. Dia ya udah enggak akan nimbulin stres ya. Ataukah Anda melihat dari sisi positifnya, ya. Anda harus melihat bahwa ini adalah tantangan yang menyenangkan yang harus aku ambil, ya. Sehingga jangan sampai Anda mengalami stres, ya. Ataukah Anda melihat stres ini sebagai kerugian atau kehilangan atau ancaman, ataukah sebagai tantangan? Dan itu penilaian primer. Kalau penilaian sekunder ini tentang keahlian. Keahlian ini bagaimana para pakar, para ilmuwan, secara ilmu pengetahuan, bagaimana cara-cara untuk menghadapi stres itu mereka buat caranya tadi misalkan pengalihan perhatian, distraksi, ya. Kemudian juga relaksasi, terus kemudian dengan yoga, itu ada beberapa pakar yang mengungkap. Tapi lebih ke arah individu, itu ke arah primer. Ya.
predisposisi stres, apakah seorang itu menjadi adaptif atau maladaptif, apakah mereka itu mampu beradaptasi atau tidak mampu beradaptasi, itu yang pertama tergantung dari genetik, ya, dari keturunan. Ini lebih ke arah otak tadi, prefrontal cortex-nya. Tetapi yang paling penting di sini, ya, prefrontal cortex atau otak itu sebagian besar itu diperoleh pada saat dia ada di dalam kandungan, ya. Kemudian tahap berikutnya itu pada saat remaja yang menjadi ledakan perkembangan yang luar biasa. Di dalam kandungan makanya pada terus kemudian tahap berikutnya itu saat balita, ya. Saat balita. Tahap dari dalam kandungan balita kemudian saat remaja, ya. Tapi ledakan yang paling besar di dalam postnatal itu ada pada masa remaja. Ya, kecerdasan otak, bagaimana mengelola emosi, mengelola amarah itu bisa diajarkan sejak dari dalam kandungan, ya. Jadi kalau misalnya cerita kalau orang marah, ya, orang marah itu kayak apa, terus bagaimana cara mengendalikan, bayi itu sudah bisa diajak ngomong, ya, bisa diajak ngomong, kemudian itu akan termemori, ya, termemori walaupun kayaknya, ya. Termasuk juga orang tua mengajari bayinya untuk mengendalikan stres itu pada saat dia hamil. Ya, diambil ibunya dibuat bahagia, buat rileks, buat senang, buat ketawa terus. Anaknya ini juga kelak akan menjadi anak yang mudah untuk menghadapi stres. Terus kemudian tadi tergantung dari masa didikan, pola asuh lingkungan, karena bayi ini adalah tukang fotokopi yang paling cerdas, ya. Dia akan mengkopi apapun yang ada di lingkungannya, termasuk cara orang tuanya menghadapi stres. Ini akan dikopi oleh anak, ya. Pengalaman anak. Jadi pengalaman masa lalu. Ya, pengalaman masa lalu ini akan jadi dasar untuk menghadapi stres. Ini akan dikopi. Nah, nanti tergantung dari pengalaman hidup masa remaja. Ya. Masa remaja dari usia 13 sampai dengan 25 tahun. Ya. Apakah dia terbiasa lari atau hadapi? Nah, ini akan menetap, ya, hal-hal tadi. Akhirnya akan menjadi kedewasaan yang dikatakan orang ini dewasa, terus kemudian dia bijaksana, mempunyai kepribadian menarik, dasar dari karakter itu sampai dengan usia 25 tahun. Setelah usia 25 tahun ini akan cenderung stagnan, ya. Ya, walaupun Anda bisa belajar berubah dari lingkungan lagi, tetapi dasarnya, fondasinya itu sudah berhenti pada usia 25 tahun, ya. Psikobiologi, jadi psikologis ini akan mempengaruhi kondisi biologis. Apapun yang menjadi beban Anda, stresor Anda, ini akan ditunjukkan dalam reaksi fisik seperti tadi, denyut jantung, palpitasi, ya, gerakan, ya, itu akan terlihat, ya. Apakah akan terjadi malfungsi ataukah tidak, ya, itu juga tergantung dari bagaimana, ataukah memang karena kerusakan saraf otak dan sebagainya, sehingga akhirnya menimbulkan gangguan psikiatri, ataukah karena abnormal pada otak. Ini tadi sedikit saya sudah jelaskan tentang cerebellum, neurotransmitter, neuroendokrin, ya, jadi tentang hormon-hormon tadi, ya, termasuk irama sirkadian. Irama sirkadian itu irama tubuh yang sebetulnya bisa diolah. Misalkan Anda BAB, ya. BAB itu secara otomatis Anda terbiasa misalkan nongkrong setiap jam 7 pagi. Nanti jam 7 pagi mesti Anda terbiasa dengan mules, ya, pengen BAB. Walaupun nanti setelah setengah 8 udah hilang dengan sendirinya. Termasuk juga tidur, ya. Tidur, Anda terbiasa tidur gasi, nanti lama-lama Anda tidur gasi. Tapi Anda terbiasa melek malam, ya. Anda tidur gasi juga susah, gitu, ya. Jadi tubuh mampu membentuk irama sirkadian. Genetik tadi juga psikoimunologi, ya. Imun tubuh, energi Anda terkuras, otomatis imun tubuh Anda terkuras, ya. Jadi orang stres ini juga menguras imun tubuh. Karena apa? Karena banyak hormon yang dikeluarkan. Ada gejala disfungsi cerebellum, ada ataksia, dismetria, asinergi, ya. Jadi dia tidak mampu bersinergi dengan baik, ya. Kemudian tremor, derdek, terus kemudian hipotonus, jadi takoni meneng baik, ya. Ini adalah sebetulnya respon dari stres, tidak mampu menghadapi diskriminasi. Yo nek cah kae disayang, nek aku ora, kae pancen anak kesayangan, ya. Ini ada sebetulnya Anda memang diskriminasi, misalkan Anda melihat ada diskriminasi, tetapi Anda sebagai orang yang hebat harusnya Anda mampu menerima diskriminasi ini dengan sisi positif. Oh,
oke, aku didiskriminasi, aku nggak misalkan aku nggak dikasih uang jajan banyak, tetapi dengan itu aku mampu ngirit, aku mampu lebih survive ya dibandingkan dia dan sebagainya. Aku nggak dimanja, justru aku membuat lebih rajin ya. Jadi jangan ambil sisi negatifnya, ambil selalu sisi positifnya. Ini hormon-hormon yang dikeluarkan oleh tubuh dalam stres ya. Ada asetilkolin, ini meningkatkan depresi, kemudian dia juga menurunkan derajat Alzheimer, jadi kemudian dia lebih mampu untuk mengingat, terus kemudian dia juga mengatasi Parkinson, jadi gerakan yang menetap pada kondisi-kondisi orang stres. Kemudian ada monoamin yang berfungsi dalam menurunkan derajat depresi yang diatur oleh norepinefrin ya. Kemudian ada dopamin, ada serotonin, ada histamin ya. Kemudian ada asam amino GABA, yaitu di sini ada menurunkan gangguan ansietas ya. Kemudian ada glisin ya, untuk kalau pada saat keracunan ada glutamat dan aspartat, neuropeptida, endorfin, enkepalin ya, somatostatin dan seterusnya. Anda ingat bahwa banyak sekali ketika Anda stres, itu hormon tubuh itu dikuras luar biasa. Banyak hal yang dikeluarkan oleh tubuh. Kayaknya memang stres ya, tetapi itu mampu mengubah semua sistem tubuh Anda. Sehingga itu tadi, kalau Anda stres itu sebetulnya yang rugi diri Anda sendiri. Ya. Diri sendiri, karena apa? Sistem saraf Anda itu akan mengubah sistem endokrin yang saling mempengaruhi. Dari mulai adanya stimulus ya, sampai akhirnya terlihat dalam respon motorik, dalam bentuk gerakan, ekspresi dan sebagainya, dalam bentuk pengendalian atau tidak. Ya. Itu neuroendokrin Anda bekerja luar biasa. Ya. Ini belum lagi ada ADH, oksitosin, ACTH, ya. Hampir semua sistem tubuh Anda itu bekerja luar biasa. Ada ACTH tadi udah saya jelaskan juga ya. Ada irama sirkadian Anda juga terganggu, siklus tidur Anda terganggu, perubahan perilaku. Terus yang rugi siapa kalau sampai Anda stres ya? Yang rugi diri sendiri. Karena itu hadapi ya. Hadapi. Kalau misalkan matanya genetis gimana, Bu? Kalau malah genetis, masalah memang gangguan otak ya tidak bisa dikendalikan. Ya. Tapi sekali lagi, kalau itu memang nyatanya, kalau genetis itu ya tentu saja harus ke dokter, psikiater, dan sebagainya. Tapi kalau tidak genetis, Anda bisa olah mumpung Anda masih ada waktu. Ya. Apalagi genetis, penyakit, ya itu sudah beda lagi. Respon tubuh terhadap stres ya, tergantung individunya itu bagaimana. Bagaimana dia mengelola kehidupannya, ya, bagaimana dia mengelola tekanan, ya, bagaimana nanti hormon tubuh ini akan beradaptasi, ya, yang akhirnya menyebabkan imunnya ini menurun, ataukah imunnya akan menjadi lebih baik lagi. Yang terjadi setelah orang stres, ya, karena menyebabkan kondisi patologis, ya, akhirnya membutuhkan pemeriksaan diagnostik, ya. Di antaranya tadi adalah fungsi otak, ya. Fungsi otak, terus kemudian dia akan dirujuk, kemudian di screening ya, untuk memastikan apakah dia ini patologis, ada gangguan otak, ataukah dibutuhkan hanya terapi biasa. Mungkin pemeriksaan yang diagnostik yang diperlukan ada EEG ya, untuk melihat aktivitas otak, atau irama dari otaknya dia bagaimana. Terus kemudian ada juga CT scan ya, untuk melihat struktur otak ya, untuk melihat struktur otaknya, apakah ada luka, apakah ada abses, apakah ada yang infak atau tidak ya. Atau juga MRI ya, untuk melihat anatomi dan juga biokimia otak. Ada PET untuk mengukur fungsi otak ya, metabolisme glukosanya bagaimana, oksigenasinya bagaimana, aliran darahnya bagaimana. Dan juga SPEC ya. SPEC ini lebih ke arah kesan ya, dari sirkulasi cairan cerebrospinal. Ini hanya untuk Anda ketahui saja, tetapi untuk secara spesifiknya ini ahli medis ya, yang akan mempelajari tentang itu. Terutama dokter-dokter spesialis saraf ya. Spesialis saraf dan psikiatri.
Nah, ini secara psikologis, ada psikososial yang disampaikan oleh Freud. Ya. Ada beberapa cara untuk mengalami, orang pada saat mengalami stres, itu ada cara-cara yang biasa mereka kembangkan. Ya. Contohnya adalah regresi. Regresi contohnya adalah nangis. Ya. Ketika Anda sedih, ketika Anda bahagia, ya. Anda nangis-nangis itu sebetulnya miliknya siapa sih? Miliknya anak bayi. Miliknya anak bayi. Tapi sering Anda lakukan ketika Anda sudah menjadi orang dewasa, bahkan Anda jadi orang tua, ya. Anda masih sok nangisan. Nah, nangisan ini adalah fungsi dari mekanisme coping di dalam tubuh Anda dalam bentuk regresi, kembali kepada masa lalu yang saat Anda merasa ya saat kecil aku tuh nyeneng ya. Nyeneng sehingga ketika Anda nangis, Anda itu merasa lebih nyaman karena Anda seperti kembali ke masa kecil. Enggak, Ibu, aku nangis aku mau kembali ke masa kecil. Itu kan Anda, tetapi itu adalah kinerja dari otak Anda yang merasa bahwa dia akan lebih rileks kalau dia nangis. Karena apa? Karena masa lalunya dia saat dia masih bayi, dia memang diinginkan disayang. Ya, dia disayang. Tapi ada juga orang yang stres tapi dia nggak bisa nangis walaupun dia dalam kondisi apapun aku raiso nangis. Walaupun aku sebetulnya pengen nangis tapi nggak bisa nangis itu juga ada. Ya mungkin pada masa lalunya dia memang punya fiksasi yang hal yang menyebabkan ya bahwa dia penekanan bahwa kamu jadi cowok itu harus kelihatan kuat, ya ditekankan kuat sehingga ketika Anda nangis itu menunjukkan bahwa Anda lemah gitu ya. Nah, ini ada fiksasi-fiksasi yang tidak diprediksi tapi timbul. Contohnya adalah fase oral. Ya, fase oral pada ketika anak usia sampai dengan 1 tahun 18 bulan di sini masa menyusu. Semua kepuasan itu ada di mulut. Tetapi ketika terjadi fiksasi pada fase oral, ini anak akan mudah mengalami depresi. Ya. Depresi larinya kemana? Ke hal yang menyenangkan. Nafsa, kemudian merokok. Ada orang yang merokok, terus kemudian ketika dia berhenti, udah selamanya berhenti. Tapi ada juga ketika dia merokok, ketika dia berhenti, dia kembali lagi merokok. Ini biasanya dia mengalami fiksasi pada fase oral. Dia mengalami trauma pada fase oral. Fase oral sehingga anak ini ketika dia ada sesuatu yang digigit-gigit, nyokoti kuku, kemudian nyokoti tutup pulpen, terus nyokoti biting, nyokoti apalah yang pokoknya suka gigit-gigit, itu biasanya anak ini mengalami fase trauma fase oral. Mungkin dia tidak mendapatkan ASI sampai dengan 2 tahun, ya. Atau mungkin juga dia waktu kecil sering mengalami trauma di mulut, dia waktu didulang itu sok dilotek-lotek di mulutnya itu disakiti, atau mungkin juga sering sariawan atau terkena oral teras, ya, sehingga dia merasa nggak nyaman dengan mulutnya, sehingga setelah dia gede mengalami fiksasi, ya, dia merasakan bahwa kalau ada sesuatu yang digigit, diisap itu membuat dia lebih nyaman. Ya. Ada juga fase oral kemudian anal 1 sampai dengan 3 tahun. Kepuasannya ini ada di area anus, ya, ada area anus. Ini mengajarkan anak tentang toilet training. Toilet training itu belajar memberi dan juga menerima, melepaskan dan meretensi. Ya, ketika anak mengalami fiksasi, ada anak itu yang boros, ya, ceroboh, kemproh. Ya. Karena fase anal ini juga fase pendisiplinan, ya, pendisiplinan. Udah boros, ceroboh itu kemproh gitu ya. Karena apa? Kasih uang berapapun boros sih. Ini bisa dilihat pada fase anal dulu. Anak ini tidak diajari toilet training, ya, tidak diajari toilet training. Tapi ketika anak ini diajari toilet training, dia mampu mengontrol urin dan fesesnya dengan baik, ya, ini bisa dilihat bahwa anak ini bisa menjadi anak yang ya sesuai dengan standar. Ya. Tapi ada juga anak yang mengalami dia terbiasa meretensi urin dan feses pada fase anal ini, sehingga kelak kedepannya dia menjadi orang yang pelit.
Orang yang pelit ketika apa-apa dihitung, apa-apa perhitungannya. Ini hanya sifat dasar ya, sama-sama pelit tapi ada yang pelitnya itu bawaan, orang bilang bawaan tapi sebenarnya bukan bawaan, itu lebih ke arah fiksasi pada fase anal ya. Mungkin pada waktu dulu pada saat dia BAB, ya BAB setiap kali dia ngompol itu dimarahi sama orang tuanya. Kalau dia BAB ngobrol misalnya dicubitin sehingga akhirnya dia terbiasa meretensi urin dan feses agar dia nggak ngompol, dia nggak ngobrol gitu ya. Terus akibatnya dia jadi itu orang yang pelit ya. Termasuk juga awal dari pendisiplinan. Kalau anak ini ada yang sama seperti udah dewasa, tetapi ada orang yang udah deadline tugas ya, udah tanggal sekian selesaikan tanggal sekian. Tapi ada juga nanti. Itu juga tergantung keberhasilannya pada saat dia fase anal. Pada fase anal anak ini udah diajari untuk ini udah selesai belajar, bukunya dirapiin ya. Pakai baju, kalau keluar rumah harus rapi dan seterusnya. Nah ini ke depan kalau setelah dia dewasa, dia akan menjadi pribadi yang mudah didisiplinkan. Tetapi kalau gagal pada fase anak-anak ini dijamin ke depannya juga akan lebih sulit. Fase paling ini lebih ke arah atau sexuality, di mana anak ini belajar mengenal apakah fungsinya dia itu sebagai laki-laki atau perempuan, termasuk juga dicintai oleh laki-laki atau perempuan. Walaupun dasarnya juga ada pada saat di kehamilan. Ketika orang tua itu menginginkan anaknya lahir itu perempuan, padahal ternyata yang lahir laki-laki, terus kemudian dia didandani seperti perempuan. Nah, ketika usia 4 tahun ya 3 sampai 5 tahun ini bisa terlihat nah, anak ini mulai senang gendong boneka padahal dia laki-laki ya. Dia suka pakai bedak. Nah, ini bisa sebetulnya indikator bahwa wah ini ada penyimpangan ya. Penyimpangan, tapi sebagian bisa juga karena memang kerusakan otak, bisa juga memang karena pembentukan pada saat dia masa pranantal. Pada saat di dalam hamil itu ibunya atau ayahnya atau keluarga lingkungannya selalu menuntut bahwa bayi ini tampil sebagai perempuan padahal yang ada di dalam perut ini laki-laki. Sehingga mau tidak mau karena bayi itu kecerdasan sebagian besar itu terbentuk pada saat di dalam rahim. Di situ pun juga akhirnya ikut menyesuaikan gitu ya. Ikut menyesuaikan. Nah, setelah nanti anaknya lahir benar-benar jadi seperti perempuan yang disalahin anaknya. Padahal sebetulnya yang membentuk mereka sendiri. Sehingga pada usia 3-5 tahun ini sebaiknya anak laki-laki dikenalkan dengan pekerjaan laki-laki, permainan laki-laki, tanggung jawab sebagai laki-laki, demikian juga sebaliknya anak perempuan diajari tanggung jawabnya sebagai perempuan dan bagaimana dia bersikap sebagai seorang perempuan. Kemudian periode laten 5-12 tahun ini mengalami perkembangan pesat ya, kognitif. Pada masa ini adalah masa anak mulai belajar sekolah ya. Belajar sekolah, masa prasekolah, anak belajar mengenal huruf, disiplin, kemudian peraturan, kemudian dia adaptasi lingkungan dengan teman dan seterusnya sampai usia sekolah. Nah, usia lebih dari 13 tahun menurut Ruth ini lebih karena dia ke psikoseksual ya dan sosial. Ini dia harus berkembang dengan lebih rasa cinta, ya. Mengembangkan rasa cinta kepada lawan jenis. Ya. Ini balik lagi ke fase palik tadi. Pada fase palik ini juga anak laki-laki didekatkan dengan orang tua perempuan dan pada anak perempuan didekatkan dengan orang laki-laki dan anak ini juga udah mulai diajari untuk mengenal rasa saru, ya, rasa saru sehingga pada fase palik tadi anak harus diajari rasa malu. Mandi di kamar mandi, ganti pakaian di kamarnya sendiri gitu ya. Nah, ini akan berlanjut pada fase genital, termasuk juga mencintai lawan jenis. Ini juga diajarkan ya, diajarkan pada masa fase palik ya, sehingga tidak terjadi fiksasi yang akhirnya perempuan mencintai perempuan, laki-laki mencintai laki-laki. Nah, sedangkan Erik Erikson ini lebih ke arah sosial, dia bagaimana mengatasi krisis pada masa perkembangan dengan tugas-tugas tertentu, ya. Dengan cara apa? Dengan mengembangkan ego, ya. Ego dengan cara apa? Melihat kegagalan yang merugikan, kemudian juga penyelesaian konflik pada tiap-tiap tahap. Ada nanti Erik Erikson ada tugas-tugas perkembangan yang nanti akan Anda perdalam pada ilmu kesehatan anak pada masa yang
akan datang ya. Kemudian juga coping stress ya. Coping stress ini adalah cara seseorang untuk menghadapi stres ya. Menghadapi stres ini ada primary appraisal ya, penilaian awal tadi udah ada di GAS tadi ya, penilaian alarm ya. Anda lihat apakah ini tantangan, bermanfaat, apakah ini ancaman, merugikan ya. Anda sebetulnya sudah bisa menilai dari awal. Kira-kira aku mampu nggak sih ngadepin ini? Terus sebetulnya Anda sudah punya penilaian ya. Apakah Anda nanti bagaimana cara Anda bereaksi terhadap stres, dengan coping apa Anda menghadapi stres ya. Itu ada primary appraisal. Sedangkan secondary appraisal adalah cara atau Anda menghadapi stres ya. Misalnya kesehatan, energi, keluarga, teman ya. Ini Anda pergunakan sumber daya yang ada untuk menghadapi stres ya. Kemudian ada coping. Nah, ini coping yang sering sebagai apa ya, problem fokus ya di dalam Anda mengatasi emosi Anda ya. Ini coping, ada coping kognitif, ada coping emosi ya. Ini contohnya adalah represi, menekan ya, menekan keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan ke alam bawah sadar dengan cara ya, yang mereka tidak sadari. Ya, contohnya menjadi gampang, oh iya aku lali ya. Sebetulnya Anda punya beban yang berat menurut Anda yang ingin Anda lupakan, tapi Anda nggak mampu mengatasi itu sehingga akhirnya coping Anda adalah oh iya aku lali gitu ya. Atau dia habis nyakitin istrinya, habis mukul ya. Soalnya dia nggak lupa, tapi habis itu dia merasa bahwa seolah-olah aku minta maaf ya, aku bersalah gitu. Terus dia seolah-olah sepertinya dia nggak lagi mukul, yaitu otomatis refleks yang dia lakukan. Jadi di luar kendalinya dia mukul. Ada supresi, menekan secara sadar ya. Secara sadar perasaan yang tidak menyenangkan ke alam sadar. Misalkan dia gagal pacaran, kemudian dia berkenalan dengan orang lain padahal hanya untuk pelarian. Itu sebenarnya dia sadar melakukan itu. Kalau tadi yang mukul dia otomatis refleks, dia begitu marah langsung ceplak gitu ya. Terus kemudian ada reaksi formasi ya. Tingkah laku berlawanan dengan perasaan. Jadi kalau orang benci dengan seseorang justru malah dia dekat sama orang tersebut ya. Misalkan Anda punya sahabat ya, Anda naksir sama pacarnya, justru Anda deketin si ceweknya ini baik-baik sama dia agar apa? Agar Anda bisa dekat sama cowoknya misalkan ya. Atau Anda nggak suka sama seseorang tapi Anda berusaha baik-baikin dia, pinjam buku, ngasih pinjaman, ngasih ya apalah gitu ya. Padahal sebetulnya Anda nggak suka ya. Ada juga yang kompensasi, menggantikan kekurangan dengan kelebihan. Contoh ya, untuk badan yang pendek ya, orang pendek itu biasanya gemuk pendek itu biasanya orangnya lucu ya. Orangnya lucu, nyenengke guyoke gitu ya. Itu contoh dari kompensasi. Kompensasi secara langsung dan yang tidak langsung, misalkan dia nggak pinter di dalam intelijensi, di dalam pembelajaran, tetapi dia pinter di bidang olahraga, pinter di dalam bidang seni. Ya. Padahal setiap orang memang mempunyai kecerdasannya masing-masing. Ya. Dia tidak cerdas di bidang A, tetapi mungkin secara IQ dia nggak cerdas, tetapi secara emosi dia cerdas. Ya. Padahal tadi saya katakan bahwa kecerdasan yang paling penting, yang paling besar adalah kecerdasan emosi dan kecerdasan lingkungan. Ya. Kemudian ada rasionalisasi. Ya. Pada saat dia stres, ya dia berusaha untuk mengolah menjadi sesuatu yang rasional. Ya. Misalkan orang diet jalan kaki, apa kok melaku? Ya ben sehat, ya itu rasionalisasi. Substitusi, mengganti objek yang bernilai dengan yang kurang bernilai. Contohnya misalkan nggak punya anak, terus kemudian dia miara kucing, ya karena di kucing ini disayangi seperti anaknya sendiri, ya hewan yang lain, diajak ngomong, diajak ngobrol, kalau dia susah, kucingnya ini jak cerita, atau mungkin tumbuh-tumbuhan gitu ya. Restitusi, mengurangi rasa bersalah dengan tindakan pengganti. Ini misalkan istilah terkenal dengan pencucian uang, ya misalkan mencuri terus kemudian sebagian uangnya digunakan untuk sedekah. Displacement, memindahkan perasaan dari objek yang sebenarnya ke objek pengganti. Misalkan dia marah ya, marah kemudian dia banting pintu, kemudian banting piring, ya itu displacement. Kemudian ada proyeksi, ya. Proyeksi mengingkari, ya. Contohnya
nilainya jelek ya. Kemudian dengan mengatakan ya pancen aku kok gurune sing ra iso mulang soalnya sing susah gitu ya. Itu proyeksi. Kemudian ada simbolisasi ya. Ini untuk mewakili ide atau emosi yang menyakitkan untuk diekspresikan. Contoh misalkan anaknya sangat dominan, disiplin ya. Terus kemudian apa ya? Misalkan simbol-simbol itu misalkan kayak ada istilah cabi-cabian, terong-terongan, ya, itu simbolisasi. Itu mungkin Anda kalau marah memberikan kode-kode tertentu, ya, kode tertentu. Kalau Anda marah itu mesti ada tik tertentu yang Anda keluarkan, ya. Tik tertentu yang Anda keluarkan yang bisa mengekspresikan Anda saat itu sedang marah, ya. Regresi, yaitu kembali kepada masa lalu, masa anak-anak, ya. Contohnya minta disuapin, kemudian nangis, kemudian apa ya, kata-katanya agak-agak manja gitu ya. Itu adalah regresi. Agar apa? Agar ya keinginannya bisa terpenuhi. Ada denial, mengingkari misalkan orang yang didiagnosa sakit tertentu kemudian nggak mungkin aku kena itu, wong aku mulai hidupku juga sehat, itu denial. Sublimasi, memindahkan dari yang tidak dapat diterima menjadi hal yang bisa diterima. Contoh misalkan orang dia marah ya, marah kemudian dia main badminton kemudian dia menang karena apa? Karena nyemesi terus ya, ungkapan dari kemarahan. Ini dialihkan ke hal-hal yang menyenangkan. Ketika dia marah kemudian dia gitar, ngedrum gitu ya. Konversi ini kalau dia sakit kemudian dia ternyata dia mempunyai stres ya, jadi stres dialihkan dalam kondisi kelemahan fisik ya. Sehingga jangan pernah kalau besok Anda punya anak terbiasa ngasih apa ya, ngasih iming-iming, Dek nanti kalau sembuh tak beliin baju ya, nanti akan lama-lama bisa menjadi coping ya. Ketika Anda kangen sama pacarmu tiba-tiba Anda demam, itu pacarmu datang langsung sembuh gitu ya. Konversi. Ada introyeksi ya, dari yang berarti menjadi bagian dari kepribadiannya sekarang ya, contoh ya, jadi lebih ke arah fotokopi ya, meniru hal-hal yang baik dari pasangannya atau dari lingkungannya. Nah, coping ini ada yang sifatnya konstruktif, ada yang destruktif ya. Destruktif itu dengan menghindari, konstruktif itu dengan melihat alarm ya, melihat alarm dan melihat ini sebagai tantangan yang harus segera diselesaikan. Anda bisa lihat di sini ada individu 1, 2, 3, dan 4 ya. Coba Anda baca kira-kira Anda lebih banyak berada di individu mana? 1, 2, 3 atau 4? Nggak ada yang jawab. Kebanyakan kita ya mix ya, ada di individu 1, 2, 3 atau 4 itu mix ya. Tapi kita harusnya berada pada individu 1 yang dikatakan mental yang sehat, selalu gembira, bahagia, disenangi lingkungan, ya, diberikan tugas pasti beres. Semua masalah itu bukan dianggap ya, tapi semua masalah itu memang mampu dia selesaikan, ya, sehingga dianggap ringan, sehingga dia mampu menyelesaikan masalah tersebut dan survive. Ini individu sakit, ya, individu sakit rawat jalan, ini rawat inap, ya, ini di IGD, ini rawat inap, ini ICU. Jadi kalau Anda berada di individu 2, ini berarti mental Anda sakit ya. Kalau ini butuh pertolongan, ini juga butuh pengobatan yang kontinu, Anda harus istirahat. Kalau ini Anda harus perawatan khusus. Tapi kebanyakan kita berada pada mix 1, 2, 3, 4. Dalam arti apa? Hampir setiap saat kondisi mental kita itu kurang sehat. Ya. Sehingga jadilah mempunyai jiwa yang sehat. Ya. Punya sikap positif.